Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi Smart Library dari studi kasus pengelolaan perpustakaan Kota Surabaya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ferry Bangsa dengan akhiran Perkenalkan, nama saya Feumita Ramadhani Budiansa dengan NPM terakhir 046. Perkenalkan, saya Erisa Duisiana Anindita dengan NPM akhir 049. Perkenalkan, saya Noni Yonida dengan NPM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Adinda Jatimulia dengan NPM akhir 095. Mungkin bisa saya lanjut untuk penjelasan studi kasusnya. Studi kasus ini mengangkat pengembangan aplikasi desktop sistem perpustakaan kota menggunakan Java Swing yang dirancang untuk mengelola koleksi buku dan aktivitas peminjaman dengan 3 peran pengguna utama. Yang pertama ada admin, anggota, dan pengunjung. Mungkin di sini role admin terlebih dahulu. Di sini role admin bisa melakukan CROD data buku, mulai dari create, read, update, delete. Lalu bisa melihat statistik buku, lalu melihat statistik pengunjung dan anggota. Lalu di role pengunjung itu mereka dapat melihat daftar buku yang tersedia, namun tidak dapat meminjam buku. Untuk role anggota sendiri, mereka bisa melihat daftar buku yang tersedia, meminjam buku dari perpustakaan, melihat dan memantau riwayat peminjaman buku pribadi. Lalu untuk fitur terakhir adalah batas 2 buku untuk peminjaman. Mungkin untuk kode program kami mengimplementasikan konsep PBO. Yang pertama enkapsulasi, lalu ada inheritance pada kelas user yang memiliki child class, anggota, dan admin. Dan user juga merupakan abstract class. Mungkin untuk demo programnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk demo program yang pertama yaitu di sini sebagai login sebagai anggota dan juga admin. Nah, di sini untuk inputannya sendiri yaitu melalui username dan juga password. Untuk yang pertama yaitu login sebagai pengunjung. Nah, di sini untuk form pengunjung sendiri ada untuk inputan nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga tanggal kunjungan. Nah, setelah kita mengisi datanya semua, kita klik catat kunjungan, sehingga data akan tersimpan di form pengunjung. Kemudian untuk pengunjung sendiri hanya bisa melihat daftar buku di sini dan juga bisa mencari buku melalui fitur search. Nah, di sini semisal salah satu buku di sini ditampilkan mengenai detail bukunya yaitu judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, kode buku, genre, stok buku, dan juga ringkasan. Namun untuk pengunjung sendiri tidak bisa untuk meminjam buku. Jika pengunjung ingin meminjam buku, maka akan diarahkan untuk mendaftar sebagai anggota. Nah, di sini untuk jika pengunjung belum memiliki login sebagai anggota, maka akan daftar terlebih dahulu dengan inputan seperti pada gambar. Kemudian kita klik daftar. Nah, di sini kita akan dialihkan untuk login ke halaman login menggunakan username dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada tampilan mengenai daftar buku dan juga sama seperti pengunjung, anggota juga bisa mencari buku melalui fitur search. Selain itu, di sini kita juga bisa meminjam buku. Nah, di sini kita ada notifikasi gagal karena di mana kita sudah meminjam 2 buku dalam satu waktu. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan salah satunya agar bisa meminjam buku. Nah, di sini ada yang belum dikembalikan, kita kembalikan bukunya terlebih dahulu. Nah, di sini pada tabel transaksi maka akan terhapus.
kemudian kita akan meminjam buku. Nah, di sini berhasil dan akan disimpan pada tabel transaksi. Kemudian untuk batas waktu peminjaman buku sendiri, yaitu ada di 1 minggu dan juga dendanya yaitu jika melakukan keterlambatan maka 2.500 per harinya. Kemudian untuk yang demo bagian admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada sendiri admin akan diarahkan memasukkan dokumen dengan password dan masuk di sini admin bisa melihat atau bisa menambahkan buku di bagian daftar buku, dan admin akan memasukkan judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, kode buku, genre, dan stok buku, serta keterangan atau penjelasan. Dan maka buku akan terdaftar otomatis pada detail buku. Di sini admin bisa langsung mengupdate status buku dengan judul buku yaitu informatika. Nah, selanjutnya sudah terdaftar yaitu dengan keterangan informatik. Di sini juga admin bisa menghapus data buku jika stok bukunya sudah tidak ada. Dan selanjutnya masuk pada menu statistik buku, yang dimana admin bisa melihat atau bisa mengetahui jumlah buku dengan total 43 buku, jumlah judul buku dengan 3 buku, dan genre buku ada 3, serta jumlah buku yang sedang dipinjam ada 2. Admin juga bisa melihat top 10 buku yang sering dipinjam oleh user, yang nantinya adalah yang di sini tertera. Yang pertama adalah Langit Tanpa Bintang, dan kedua Sapiens. Dan admin juga bisa mengetahui jumlah peminjam per bulan atau per tahunnya. Dan masuk pada statistik pengunjung. Yang pertama, admin akan bisa melihat daftar anggota aktif dan daftar pengunjung. Jadi admin bisa mengetahui total anggota aktif seberapa dan total pengunjung berapa. Di sini pada pengunjung paling aktif berdasarkan usia, yaitu admin bisa mengetahui kategori anak-anak, kategori remaja, serta dewasa maupun lansia. Dan selanjutnya admin bisa menganalisis masuk pada melihat analisis pengunjung berdasarkan kategori pekerjaan, yaitu tergolong pada tidak diketahui 16 orang dan pelajar 2 orang. Mungkin sekian untuk tampilan admin, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada tabel buku yang berisikan kolom, yaitu kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, ringkasan, dan stok. Pada tabel transaksi pengembalian buku berisikan kolom ada ID, transaksi pinjam ID, tanggal kembali, denda, dan kondisi buku. Berikut ada tabel transaksi pinjam buku yang berisikan ID, user ID, kode buku, jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Dan yang terakhir ada user yang berisikan ID, username, pro, password, NIK,
jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, pekerjaan, dan tanggal kunjung. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada GitHub ini, kelompok kami sudah melakukan 25 kali commit, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama kali pada tanggal 27 Mei, kami sudah melakukan commit pertama beserta program yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya dilakukan pada 28 Mei, ada 2 commit. Setelah itu pada 29 Mei ada 2 commit. Dilanjutkan pada tanggal 2 Juni ada beberapa commit yang kami lakukan. Setelah itu yang terakhir pada tanggal 15 Juni berupa penyempurnaan dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya pada insight, seluruh anggota kelompok kami sudah ikut berkontribusi pada pembuatan aplikasi ini, diantaranya sebagai berikut. Setiap orang paling sedikit sudah melakukan 4 kali commit. Selanjutnya pada pull request ada 4 kali permintaan. Yang pertama yaitu pembetulan bug pada fitur pengembalian buku. Selanjutnya sedikit pembetulan. Yang ketiga yaitu penambahan fitur CRUD, serta yang terakhir yaitu penambahan fitur laporan statistik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.